Bagaimana kabar saudara sore ini? Ada yang jawab wow, ada yang gak berani jawab apa-apa. Rasanya semua bercampur ya saudara, bercampur aduk. Ada rasa asemnya, ada rasa pahitnya, ada rasa manisnya, ada yang gak berasa apa-apa. It's okay. It's okay not to be okay. Amin saudara. Gak apa-apa, kalau sakit gak apa-apa, gak usah salahin Tuhan. Kalau gak sehat gak apa-apa, gak usah salahin Tuhan. Gak usah salahin siapa-siapa. Karena mungkin justru penyakitmu itu bisa membuat engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin ternyata kesulitan saudara, Tuhan izinkan supaya saudara bisa ketemu sama Tuhan yang sanggup memberikan solusi kepada saudara. Mungkin tekanan-tekanan yang saudara harus hadapi, itu justru membuat saudara jadi bisa bertemu sama Tuhan. Sehingga selama ini saudara mempertaruhkan segala sesuatu dengan segala daya upaya kekuatan networking, kenal sama ini, kenal sama itu. Saudara cari berbagai segala macam cara untuk mencoba menyelesaikan keadaan yang gak bisa selesai ini. Dan ternyata jawabannya ada di dalam Tuhan. Ini bulan Agustus ini saudara, Growth Center Church di Jakarta, di Bekasi, di Manado. Itu semuanya kita seragam bicara tentang tanggung jawab. Ini bukan mengenai seseorang yang harus menanggung dan yang lain harus menjawab. Katakan amin. Ini mengenai sama-sama kita belajar tentang tanggung jawab. So yang mau belajar sore ini sama-sama katakan amin. Sekali lagi persembahkan tepuk tangan yang meriah yang lebih dahsyat mantap dari yang tadi saudara. Come on. Woo! Alright. Nah saudara, penyembahan adalah salah satu hal yang sangat baik yang kita bisa berikan untuk Tuhan dan tadi kita sudah melakukannya. Namun kebenaran firman Tuhan adalah hal yang terbaik yang bisa kita terima dari Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang gak diam, katakan amin saudara. Kita punya Tuhan yang hidup, Dia bergerak dalam kita. Dan bersyukurlah kita bisa menyebutnya firman Tuhan. Artinya apa? Perkataan-perkataan firman yang ada tertulis dalam firman Tuhan ini adalah ucapan Dia sendiri. Dan kita mau belajar dari situ. Bersyukurlah Tuhan kita tidak mati. Katakan amin. Dia hidup dan Dia berbicara kepada setiap kita. Dengan cara yang pribadi demi pribadi Tuhan sanggup melakukannya. Nah sepanjang bulan ini kita berbicara tentang tanggung jawab. Dan bulan Agustus mengingatkan kita akan kemerdekaan bangsa ini. Katakan merdeka. Merdekanya 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka. Merdeka. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Dan tahun 2022 menandakan 77 tahun kemerdekaan negeri ini dari penjajahan. Katakan amin. Mana tepuk tangannya? Come on saudara, come on, come on, come on. Kalau saudara sepakat dengan saya, saudara boleh katakan amin. Saudara boleh katakan yes, preach it pastor, preach it. Oke. Dan saudara buat saya secara pribadi, bangsanya sudah merdeka secara konstitusional. Tapi, katakan tapi, tapi penduduknya perlu lebih memaknai kemerdekaan secara individual. Saudara sepakat gak dengan saya? Amin ya. Nah sebagai individu atau secara perorangan kita yakin nih, kita sama-sama yakin bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di atas kayu salib Dia memberikan tubuh, darah, nyawanya ganti dosa kita. Itu sebabnya keyakinan saya sudah terbukti juga bahwa yang pertama, kebenaran Kristus ada dalam setiap kita. Yang setuju katakan amin. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu sebabnya di mana ada kebenaran, ketidakbenaran menjadi tersingkir saudara. Amin. Di mana ada kebenaran, pemikiran yang salah semestinya tidak lagi ada tempat. Di mana ada kebenaran semestinya kenajisan menyingkir, katakan menyingkir. Di mana ada kebenaran semestinya di situ ada kemerdekaan. Dan saya percaya betul bahwa kebenaran ini sudah masuk dalam hati kita. Merdeka dari jerat dosa, bahkan kutuk generasi atau kutuk keturunan, kita juga sudah dimerdekakan oleh karena adanya kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun fakta atau kenyataan di masa yang lampau tidak akan pernah menghalangi kebenaran dan kuasa Kristus dinyatakan bagi saya dan saudara yang setuju katakan amin. Kebenaran Kristus ada dalam setiap kita.
Saudara, izinkan saya memperlihatkan perbedaan yang sangat jelas antara fakta dan kebenaran. Fakta adalah sesuatu yang pernah terjadi dan kita tidak bisa memungkirinya. Sekali lagi, fakta adalah sesuatu yang pernah terjadi dan kita tidak bisa memungkirinya. Contohnya, ada bayi-bayi yang akan diaborsi tapi tetap lahir. Ditolak tapi tetap lahir. Inilah faktanya. Dan mungkin Anda adalah orangnya yang sudah direncanakan untuk diaborsi oleh orang tua, oleh mama. Dan dirancangkan supaya tidak lahir di muka bumi ini. Mungkin itu adalah faktanya. Contoh yang lain, ada anak-anak yang sering kali jadi bulan-bulanan orang tua yang mengutuk. Oh, kamu bodoh, kamu banci, kamu gak mungkin berhasil. Jenis seperti kamu ini gak mungkin bisa jadi seseorang yang nantinya dinilai terbaik, unggul. Mungkin Anda adalah orangnya yang pernah mengalami kutukan, dikutuk secara langsung. Menerima ucapan-ucapan yang negatif. Mungkin Anda orangnya. Dan itu adalah fakta yang gak bisa dipungkiri. Ada suami istri yang seringkali bertengkar dan terus menerus saling menyalahkan dan bahkan menyakiti. Ini adalah faktanya. Dan saudara gak bisa memungkiri karena itu yang terjadi, pastor, benar terjadi di rumah tangga kami. Itu adalah faktanya. Dan saudara mungkin gak bisa memungkirinya. Fakta mungkin sesuatu hal yang benar terjadi. Tapi inilah kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sebuah kenyataan di mana ada keterlibatan Kristus di dalamnya. Sehingga apapun rancangan orang tua saudara terhadap saudara, mau diaborsi, tapi saudara akhirnya lahir di muka bumi ini, itu karena Tuhan Kristus Yesus, Dia punya rancangan bagi saudara dan saudara. Itulah adalah kebenaran. Kebenarannya adalah Dia adalah penyembuh. Dia adalah Tuhan yang sanggup menciptakan jalan yang lain, sementara pintu yang lain tertutup. Katakan amin. Bahkan Dia adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan air menjadi anggur. Dia sanggup mengubahkan keadaan saudara. Dan tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Namun pertanyaannya, bersediakah kita untuk membuka seluruh kapasitas hidup kita ini, mengizinkan Dia bekerja secara ajaib? Kalau memang pertanyaan itu saudara jawab dengan aku bersedia, maka nantikan Tuhan, Dia akan mengerjakan sesuatu yang baik sore malam hari. Yang setuju dan percaya katakan amin. Itu adalah fakta dan kebenaran. Ada perbedaan yang luar biasa di situ. Tuhan adalah penyembuh, pemulih, penebus, pembebas, Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib. Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap kita. Sehingga apapun faktanya, kebenaran bahwa Dia sanggup untuk memakai anak yang hampir diaborsi, namun lahir menjadi orang hebat seperti Nick Vujicic, akan juga Tuhan lakukan sama seperti Nick Vujicic. Dia akan lakukan bagi saya dan saudara. Akan ada orang-orang yang selama ini dibuang, tidak diperhitungkan, di underdog, gak diperhitungkan, dipandang sebelah mata, tetapi akan Tuhan angkat sehingga dia akan terang seperti bintang di angkasa, menerangi malam hari. Saya percaya Tuhan akan membangkitkan dari tempat ini. Hal yang pertama saudara, bahwa kebenaran Kristus ada dalam kita dan sudah memerdekakan setiap kita. Yang kedua adalah Roh Tuhan ada dalam kita. Katakan amin. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa saudara? Ada apa saudara? Kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu buat Tuhan Yesus. Jadi saya percaya kemerdekaan ini semestinya kita pertanggungjawabkan saudara. Karena kemerdekaan ini ada tujuannya. Amin. Nah, kita mau belajar saudara, bahwa kalau kita ingat tanggung jawab yang sudah dimerdekakan sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita harus ingat dua hal ini. Berapa saudara? Dua. Yang pertama adalah doa. Katakan doa. Apa itu doa? Dimahkotai oleh Allah.
Doa bukan hanya sekedar nafas hidup orang Kristen. Dan kita berdoa, ada jadwal waktu doa setiap jam 10.30 Pastor, hari Sabtu di atas ya. Saya mengajak sekali lagi, kalau tadi Pastor udah mengundang, sekarang Pastor Eric juga mau mengundang saudara datang setiap hari Sabtu. Katakan amin. Waktu-waktu berdoa saya percaya adalah waktu-waktu Tuhan akan menerobos bagi saudara. Tuhan akan berperang ganti saudara. Sehingga gantinya mungkin selama ini saudara melihat rasanya nggak ada jalan keluar. Tetapi ketika Tuhan yang menerobos, saya percaya, katakan saya percaya. Mujizat terjadi, keajaiban terjadi, kesembuhan terjadi. Yang percaya katakan amin. Itu dia. Apa itu doa saudara? Dimahkotai oleh Allah. Kita lihat ayat firman Tuhan, Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan apa saudara? Keselamatan. Saudara, yang namanya mahkota itu adalah barang yang sangat-sangat mahal. Dan mahkota yang kita bicarakan ini, Tuhan yang memahkotai kita. Dia memahkotai kita. Bukan dengan mahkota yang bisa saudara dapatkan di toko online. Tadi pagi saya iseng-iseng ngecek, di Manado ada yang jual mahkota enggak ya? Ada saudara, harganya 750.000 saja. Saudara bisa mendapatkan sebuah mahkota. Terbuat dari plastik. Dan diamond ica-ica, tahu ica-ica, bohong-bohongan, berlian bohong-bohongan, dan saudara bisa mendapatkannya dengan 750.000 saja. Kalau saudara mau tahu, saya punya linknya. Tapi saudara, mahkota yang kita sedang bicarakan sore ini bukan mahkota yang ica-ica. Ini adalah mahkota kehidupan. Amin. Bukankah dia, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan hanya hidup yang semasa 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun di muka bumi ini. Tetapi dia adalah Raja yang memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Katakan amin. Itu sebabnya dia menandakan setiap kita dengan memberikan mahkota kepada kita. Dimahkotai kita dengan kemuliaannya. Katakan wow. Mana mahkotanya terlihat gak? Enggak. Tapi inilah makna daripada kekristenan. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Yesus tidak terlihat sekarang, tapi kita tahu dia ada. Katakan amin. Sebagaimana saya mungkin tidak melihat orang tua saudara, maka saya tidak bisa berkata begini, kamu tidak punya orang tua. Enggak, hanya karena orang tua saudara tidak kelihatan, bukan berarti di mereka tidak ada. Yesus tidak terlihat di muka bumi, karena dia sedang duduk di atas tahta. Katakan amin. Dan kalau dia sudah naik ke surga, itu karena dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia tandai kita dengan mahkota. Namun di sini ada satu hal yang menarik. Ada kata yang lain yang muncul, yaitu kerendahan hati. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saudara, orang rendah hati itu bersedia untuk ditegur. Rendah hati ini adalah komoditas penting dalam kehidupan kekristenan. Karena kualitas hidup kekristenan kita itu harus ditandai dengan kerendahan hati. Bukan masalah berapa lama saudara sudah melayani di atas mimbar ini membuat saudara jadi paling tahu semuanya. Bukan mengenai saudara, mohon maaf, tanpa ada maksud untuk menunjukkan rasa tidak hormat kepada orang tua, tidak. Tetapi mari saya pun sebagai orang tua, saya harus bersedia untuk ketika anak saya menegur saya, mengingatkan saya akan sesuatu yang tidak benar, saya harus bersedia untuk rendah hati. Saya gak boleh bilang sama anak saya, kamu tahu apa nak? Dia tahu apa yang kita tidak tahu. Walaupun kita lebih berpengalaman dari dia. Inilah makna kehidupan kekristenan. Itu sebabnya spion itu gak boleh lebih besar daripada kaca depan kita saudara. Karena supaya kita melihat di depan, tapi kita tahu ada sesuatu yang kita gak bisa lihat di belakang kita. Nah kalau saudara bersedia untuk izinkan ada orang yang lain bisa melihat apa yang ada di belakang saudara dan membahayakan saudara, menegur saudara, terima itu. Karena mungkin teguran itu justru untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Kalau Pastor Chandra agak galak,
Atau Pastor Nova agak galak. Pernyataannya mungkin seperti silet tajam. Setajam silet. Menyayat-nyayat. Tapi percayalah, itu adalah demi keselamatan jiwa saudara. Aminnya kenceng banget, saya setuju banget tuh. Itu antara udah mengalami betapa tajamnya perkataan itu. Saudara, tanda kekristenan atau kualitas kekristenan itu diperlihatkan dengan kerendahan hati. Kerendahan hati bukan hanya kayak begini-begini manis-manis. Shalom. Itu mencelak-mencelek saudara. Bukan rendah hati. Tapi saya percaya ketika kita punya kerendahan hati. Ketika kita mengucapkan shalom. Ada aliran kehidupan yang kita sedang alirkan. Amin. Bagaimana diuji kerendahan hati? Ditegur dulu. Biasanya Tuhan akan pakai leader saudara untuk menegur saudara. Dengarkan mereka sebelum Tuhan yang negur. Sakit. Lebih sakit dari pernyataan siapapun juga. Sebelum Tuhan tegur, izinkan saudara untuk ditegur oleh leader saudara. Amin. Kita ini adalah orang-orang yang bersedia untuk rendah hati oleh karena memang Tuhan sudah memahkotai setiap kita dengan keselamatan. Saya cukup yakin mahkota yang dikenakan kepada kita sebagai umat yang dikenanya bukan produk asal-asalan. Katakan amin. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Seringkali kita mengingat-ingatkan Tuhan terus dengan janjinya Tuhan. Tuhan lupa ya sama janjinya Tuhan. Tuhan lupa ya Tuhan pernah janjikan aku akan memperoleh keselamatan. Tuhan lupa ya bahwa Tuhan pernah menjanjikan aku beroleh kesuksesan, kekayaan, promosi, jabatan dan kenaikan gaji. Terima gaji. Kita lupa apa yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kita. Sore ini adalah momen yang sangat terbaik untuk kita ingat bahwa Dia sudah memahkotai kita. Bahkan ini yang dilakukan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya menjadi sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin.
Yakin saudara. Bersedia untuk berkata, jadilah padaku seperti yang Tuhan ingini. Karena itu juga ucapan Yesus di Taman Getsemani. Dia rendahkan dirinya di hadapan Bapa. Andai cawan ini dapat berlalu. Tapi dia gak berhenti sampai di situ. Namun bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Itu di Taman Getsemani saudara. Kalau saudara berkata, jadilah padaku seperti yang Tuhan ingini. Artinya saudara siap loh untuk melewati proses yang gak mudah di depan. Karena terkadang Tuhan menyimpan kehendaknya melalui ketidaknyamanan. Siap saudara? Siap gak siap harus siap. Mau gak mau harus mau. Setuju gak setuju harus setuju. Karena dia rancangkan sedemikian rupa supaya untuk memperlihatkan kualitas iman dan percaya saudara kepada Tuhan. Hal yang pertama, ingat tanggung jawab, ingat apa saudara? Doa. Yang kedua dan yang terakhir. Kalau udah dengar kata terakhir langsung melek. Yang kedua adalah ahua. Katakan ahua. Katakan ahua. Ahua itu apa saudara? Aku hidup untuk Allah. Saya percaya seluruh jemaat di tempat ini bersepakat, setuju dan berkata, apapun yang terjadi, ahua. Katakan ahua. Ayo sambil mengangkat kedua tangan saudara. 1, 2, 3. Ahua. 1, 2, 3. Apa itu ahua? Aku hidup untuk Allah. Katakan amin. Pernah gak dengar kata asal Bapak senang saudara? Pernah ya? ABS. ABS juga bilang begini, asal bos senang. Tahu saudara, ternyata Tuhan sangat-sangat tidak tertarik dengan ada katanya asal di situ. Karena asal itu membentuk asal-asalan. Ternyata hidup dalam Tuhan itu kita gak bisa sesuka hati kita. Gak bisa asal-asalan. Nah sebagai seseorang yang mengerti apa itu tanggung jawab, kita mau mengubah ini dari ABS, asal Bapak senang, asal bos senang, kita mau mengubahnya menjadi ahua. Katakan ahua. Aku hidup untuk Allah saja. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Katakan amin. Kalau mau matinya untung, hidupnya harus apa saudara? Bagi Kristus. Jangan dibalik. Nah inilah yang sering kali terjadi dalam kehidupan kekristenan. Sukanya ngebalik-balikin kebenaran. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kebenaran yang lain lagi adalah saudara, ayo mari sama-sama kita menjadi pengikut Kristus. Kita sangkal diri, pikul salib. Jangan sangkal salib, pikul diri. Kita seringkali memutar balikan kenyataan dan kebenaran-kebenaran ini. Biarlah kebenaran semestinya berada di tempat yang semestinya. Sebab dengan dia berada di tempat yang semestinya, maka perubahan, kemerdekaan terjadi, kesembuhan, mujizat, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Saya percaya betul, 2 poin ini sangat sederhana, namun punya makna yang sangat penting bagi setiap kita orang Kristen. Amin saudara. Bahwa sebagai orang yang mengerti tentang tanggung jawab, hal yang pertama, saudara ingat apa tadi? Doa. Apa itu? Dimahkotai oleh Allah. Yang kedua apa saudara? Ahua. Katakan ahua. Katakan ahua. Apa itu ahua? Aku hidup untuk Allah. Tekanan boleh datang, badai boleh datang silih berganti, tapi saya percaya Tuhan gak akan pernah mengubah standarnya. Dia gak akan pernah gagal menunjukkan kuasa kasihnya. So pertanyaannya, kalau Tuhan gak pernah berubah, jangan pernah juga saudara mengubah standar saudara. Saya suka sekali dengan pernyataan Pastor Nova semalam. Jangan menurunkan standar.